Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Oke, video kali ini saya akan bahas lagi tentang analisa market ya, analisa chart teman-teman ya. Oke, ini adalah chart yang pernah saya analisa ya, dan saya trading juga di sini beberapa, ada saya open posisi. Namun tidak semuanya bisa saya baca dalam live trading ya. Tentunya karena keterbatasan dari pola pikir ya dan fokus ya. Jadi banyak faktor. Oke, kita analisa teman-teman ya. Nomor dari candle bullish ada di atas, nomor bearish ada di bawahnya ya. Jadi penomoran sangat penting sehingga saya bisa merujuk pada candle-candle tertentu ya. Oke, nomor 1 teman-teman, kita mulai. Di sini ada kurang lebih 23 menit candle. Nomor 1 doji bullish ya, doji seperti ini biasanya tentunya ada di trend down seperti biasa, kita analisa dulu. 50 20 di atasnya pasti ada 100, ini berarti tren sebelumnya down ya. Sekarang dia start untuk ranging. Ini candlenya adalah penerusan karena ini retracement candle, tapi kita tidak bahas itu ya. Oke, penerusan. Ternyata muncul yang namanya engulfing teman-teman ya. Bullish engulfing di round number. Perlu kalian perhatikan di mana bullish engulfing tercipta di round number setelah strong trend ya. Tapi perlu diperhatikan juga bullishnya ini terlalu besar ya. Kalau bullish seperti ini biasanya menuntut retracement. Nah, ini adalah retracement di mana wicknya adalah buyer pressure. Kenapa begitu? Karena bullish engulfing ini sudah melakukan break terhadap deviasi 1 bagian bawah ya. Kalau di sini kita tidak bisa mengidentifikasi, di sini adalah konfirmasinya ya. Jadi ketika kita trading di sini buy, kita tunggu konfirmasi bahwa wick bawah ini tidak akan ditembus ke bawah lagi oleh candle bearish. Disinilah rejection digunakan. Oke. Kemudian nomor 5 ini candlenya bullish tapi close-nya di bawah 20 EMA. Oke, apa saya buat di sana? Nomor 5 itu candlenya adalah RBR dalam artian rally base rally ya. Bullish indikasi lemah, kalau kuat seharusnya sudah ke 20 EMA ya. Jadi di sini indikasi lemah juga ada karena wick atas sedikit dan wick ini ada ya. Dan kenapa dia tidak menembus atau menyentuh 20 EMA itu menjadi pertanyaan juga ya. Apakah dia lemah? Mungkin aja ya. Dan kita tunggu karena di sini nomor 6 kita tidak bisa open posisi teman-teman ya. Ternyata nomor 6 adalah bearish wick atas wick bawah yang merupakan indikasi retracement setelah dia close di wick ini ya. Jadi wick doji juga penting ya. Jadi ini retracement sehingga bisa kita buy di sini. Tentunya kita buy di bawah atau di wick dari nomor 6 untuk lebih amannya ya. Walaupun pada akhirnya nomor 7 kan kalau kita entry di sini 1 menit kan dia bisa profit ya. Oke, nomor 7 ternyata tidak berjalan sesuai rencana di mana candlenya kecil begini. Indikasi reversal ada teman-teman ya. Tentunya dengan juga wick bawahnya itu. Kenapa setelah nomor 6 retracement, nomor 7 harus seperti itu? Ada 2 kemungkinan, konsolidasi, yang kedua reversal. Kalau konsolidasi dia harus ada level di sini ya. Tentunya di sini. Level 20 dan level ini ya. Ini harusnya bearish kecil, bukan bearish seperti ini ya. Kalau bearish seperti ini, itu artinya dia mengalami pola reversal. Oke, di sini bisa buy, bisa sell. Karena ini tidak meneruskan ya. Tidak meneruskan, di sini bisa sell. Tapi sellnya kurang aman ya, karena tidak ada wick atau ekor. Tapi ini udah mengindikasikan bahwa ini bukanlah bullish selanjutnya. Ini akan bearish. Kenapa? Karena dia ini gap up ya. Di sini closing ada gap. Kemudian dia tetap menjadi bullish seperti itu. Artinya di sini memang udah
loss momentum ya. Oke, nomor 8 seperti itu. Kemudian nomor 9 tidak meyakinkan bagi saya ya. Kenapa? Karena nomor 8 itu mempunyai ekor dari bawah. Memang sih dia tidak dari yang signifikan seperti ini, deviasi 1, IMA ya. Tapi saya ragu di sini. Kita tunggu aja, kita tunggu, ternyata dia menciptakan bearish yang seperti kita anggap stall ya. Artinya dia tidak sampai ke ujung dari nomor 8. Jadi nomor 9 ini kita asumsikan dulu stall ya. Tetapi dia masih membuat lower low, lower high ya. Dan trennya masih trend down. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran kita untuk open buy. Oke, kita tunggu, ternyata nomor 10 kembali menghasilkan bearish yang wick atas wick bawah dalam kategori lemah ya. Nomor 11 kita juga tidak bisa entry. Kenapa? Karena ini bisa jadi drop ke bawah ya, kita tidak tahu. Tetapi nomor 11 mengindikasikan bahwa ini akan bullish. Nomor 12 kenapa? Karena dia mendapatkan rejection dari deviasi 1. Candle nomor 10 sudah lemah. Dan nomor 11 adalah bullish dragonfly doji. Jadi kita tinggal menunggu di setengah dari dojinya, ekornya, kita entry buy di sana atau cari rejection di sana ya. Di sini saya buy rasanya waktu saya live trading ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Kemudian nomor 12 kembali. Hati-hati ya, karena ini mulai sekarang marketnya ranging antara 20 EMA dan support di daerah sini ya. Support dari engulfing ya. Kemudian nomor 12 ini close-nya tidak melebihi ekor nomor 11 bagian atas ya. Dan ini memiliki ekor dari fake breakout sepertinya dari middle Bollinger Band, maka ini bisa jadi sell teman-teman ya. Kenapa? Karena sebelumnya 3 candle udah turun. Jadi kalau 3 candle udah turun, maka 2 candle ini harusnya sudah membentuk morning star ya. Morning star. Oke, ini bisa sell di sini. Kenapa? Karena di sini ada rejection dari middle Bollinger Band dan juga dia tidak menyentuh 20 EMA ya. Artinya kemungkinan di sini fake breakout setelah juga closingnya tidak terlalu signifikan. Oke, nomor 13 kita lihat. Ternyata closingnya juga tidak signifikan ya. Dia close di ujung doji ya, jadi ini stall lagi ya. Jadi kita tunggu lagi ini konfirmasinya gimana. Konfirmasinya ternyata doji dengan warna abu, wick atas lebih panjang dari wick bawah. Dan ini adalah area support, maka nomor 15 sebenarnya bisa buy, tetapi karena saya ragu ini bisa jadi retracement juga untuk ke bawah, maka di sini saya tidak sarankan entry, kita tunggu aja dulu ya. Ternyata nomor 15 juga mengalami hal yang sama seperti nomor 12. Jadi closingnya tidak menembus wick doji, kemudian areanya di middle Bollinger Band. Itu bisa jadi fake breakout dan nomor 16 bisa sell di sana dengan rejection dari tentunya dari ujung atas dari doji ini, nomor 15 ya. Ini. Nah, nomor 15 itu bisa dilihat wick atas seller pressure close stall ya. Close-nya stall, wick-nya seller pressure dari middle Bollinger Band. Ini juga sama seller pressure. Kemudian di sini morning star gagal ya yang tadi. Kemudian nomor 13 konsolidasi antar middle BB versus one deviation BB ya. Jadi sebenarnya di deviasi 1 dan middle BB ini udah mulai seperti constrict ya. Seperti antara IMA berdekatan gitu ya. Jadi di sana ada konsolidasi. Kemudian nomor 16 bearish. Dan bearishnya tidak juga meyakinkan closingnya di ujung doji dari 14 ya. Jadi nomor 14 dan 15 menghasilkan seller pressure. Kemudian ini nomor berapa ini? 2 candle retracement ya ini 14 15. Kemudian
konsolidasi area ini ya, area 11 sampai 16 konsolidasi area. Kemudian nomor 17 bullish ya. Dan ini artinya fake breakout teman-teman ya. Jadi bisa jadi ini adalah 16-17 adalah bullish engulfing ya. Karena dia sudah melakukan break nomor 17 terhadap middle Bollinger Band yang sebelumnya menjadi fake breakout di sini ya. Jadi nomor 18 kita layak untuk buy di sini nomor 18. Kemudian 18-17 membentuk yang namanya higher high higher low ya. Cuma ini marketnya sedang ranging dan closing price-nya kalau dilihat, kalau jeli ya nomor 18 itu tidak melebihi ini 5 dan 7, dimana di sana adalah pola reversal ya. Maka di nomor 19 juga kita tunggu aja dulu ya, tunggu retracement. Ternyata nomor 19 bukanlah retracement ya. Kalau dibilang retracement juga bisa karena higher high higher low, namun karena ini tadi market ranging dan tidak menembus resisten, sebaiknya kita tunggu 19 dan 20. Karena jika 19 dikonfirmasi retracement, maka ini harusnya bullish. Dan ternyata nomor 20 mengkonfirmasi dengan wick bawah bearish, artinya dia membuat lower low lower high selling pressure ya. Wick bawah seller pressure. Kemudian ini adalah evening star 18, 19, 20. Dan di sini ada saya sebutkan dua konfirmasi wick ya. Resisten tidak ditembus ya. Jadi resisten ini konfirmasi pertama, kemudian retest nomor 19 dan nomor 20 menyatakan bahwa retest jadi dan dia menghasilkan bearish ya. Di sini. Di sini nomor 22 sebenarnya bisa di sell ya. Tapi jangan. Nomor 22 kenapa saya tidak kasih, karena ini tekanan dari 20 EMA ya, ini yang tidak saya konfirmasi. Jadi ini jangan di sini harus dilihat ya ini. Oke, di sini bisa di sell. Kenapa? Ya itu tadi. Lupa ya saya. Ini ada retest dan ini biasanya akan menyebabkan yang namanya bearish ya di sini ketika ini tidak ditembus resisten dalam kondisi market ranging seperti ini ya. Jadi di sini bisa di sell dengan entry di atas opening ya, di atas dari opening closing candle sebelumnya. Untuk nomor 21 jangan, karena ini ada saya tidak tahu ini akan mungkin berguna ya untuk buying pressure 20 EMA. Kemudian kita baca lagi nomor 21 ini adalah candle lemah EMA temporary push ya. Jadi di sini 20 ini lihat closing price-nya di ekor nomor 19, jadi ini juga lemah ya. Ini dikategorikan temporary push, di mana temporary push ini biasanya identik dengan fake breakout ketika sebelumnya ada trend up ya. Sehingga nomor 22 adalah menciptakan bullish engulfing, di mana itu adalah fake breakout yang udah dikonfirmasi dengan candle stall di sini, ekor dari 20 EMA memungkinkan buying pressure, dan ternyata candle wick candle nomor 21 lemah ya. Wick atas, wick bawah. Di sini ada trend sebelumnya, setelah konsolidasi maka di sini bisa buy di 23 ya tentunya. Kenapa? Karena nomor 22 belum sampai resisten di sini dan dia membuat yang namanya bullish engulfing sebagai hasil dari fake breakout antara nomor 21 dan 22. Jadi itu teman-teman ya. Untuk di ranging market ini bisa entry-nya bisa hampir sama jumlahnya ya. Kita di sini bisa dapat berapa entry? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi dalam kurun waktu 23 menit kita bisa mendapatkan 9 entry.
artinya 23 dibagi 9 ya. Jadi waktunya cukup ya, sekitar kalau 3 menit ya, mungkin rata-rata ya 3 menitan kita bisa entry ya di binary option ya. Kalau di forex ini usahakan candlenya ini memiliki time frame 1 bulan, 1 minggu ya. Jadi kan kalau 1 minggu di sini lumayan ya. 1 minggu, 1 minggu ya. Cuma di sini enggak sih ya, karena doji pada akhirnya. Nah, di sini kalau 1 minggu berarti lumayan sampai turun sini ya. Kalau itu di 1 minggunya ranging market setelah downtrend. Oke teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya ucapkan salam trader.